Shalom saudaraku, kita tiba pada hari ke-14 minggu kedua, di hari yang terakhir dari 40 hari doa bersama tanggal 16 Januari. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah pujian kepada siapa? Diambil dari 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu selalu menyegarkan kami dan selalu memberikan kami petunjuk-petunjuk yang jelas bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengar dan melakukan. Haleluya, amin. Untuk bahagian ini saya membantu saudara untuk membaca dari 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian jam pembacaan kita dan uraiannya sebagai berikut. Pertanyaan menantang untuk saya hari ini adalah, apa tujuan saya melayani Tuhan? Atau terlibat pelayanan pekerjaan Tuhan? Memberikan yang terbaik untuk Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Dia beri. Ingin tampil dan dilihat banyak orang, atau supaya terkenal dan beroleh pujian dari orang lain. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa para pelayan Tuhan tidak diperkenankan mencari penghargaan, hormat, dan pujian dari orang lain ketika melayani pekerjaan Tuhan. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Bila berusaha untuk menjadi yang terbesar di dalam pelayanan, saya tidak akan pernah dapat mencapainya karena hal itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam kerajaan sorga justru mereka yang dianggap kecil di pemandangan manusialah akan menjadi yang terbesar. Karena itulah Rasul Paulus sangat berhati-hati dalam pelayanan, tak membiarkan dirinya terlena oleh sanjungan manusia, apalagi sampai memuji diri atau membanggakan diri. Ia berusaha rendah hati dan sebisa mungkin tidak meninggikan diri, tapi memberikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Keberhasilan seseorang dalam pelayanan adalah karena campur tangan Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya. Seorang pelayan Tuhan yang benar tidak akan memperhatikan penghormatan dan pujian dari manusia. Ia akan berusaha menarik perhatian orang hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Tujuan utama pelayanan adalah memuliakan nama Tuhan, bukan mencari hormat dan pujian bagi diri sendiri. Doa yang menjadi refleksi bagi saya adalah, apakah motivasi saya telah benar di hadapan Tuhan? Bahwa pujian hanya untuk Tuhan dan bukan untuk saya pribadi. Selalu setiap melayani Dia, saya mohon supaya Tuhan memurnikan motivasi saya dalam melayaninya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin.
Ditulis oleh hambanya ER. Kita akan berdoa pada hari ini untuk pokok doa program Departemen Penginjilan dan Pengutusan, yaitu Sumatera Siap, untuk menanam gereja baru dan pelayanan holistik kontekstual. Yang kedua, kita berdoa untuk nama utusan kita yang ada sebagai berikut: Noriston Stepanus Uncang. Kita berdoa untuk Bapak Filipus Ajang di Lampung, Destirio Tandi di Batam, kemudian Sihombing Muara Kilis, Mansur Bangka, Nathan Immanuel Sumatera Barat, Wesley Padang Sarai, Julia di Sumatera Barat, Maledi di Nias, Felix di Pekanbaru, Yati Nubatonis Palembang, Justinus Pujianto Lampung, Novi Supianarti Lampung, dan Ade Ataya Salsabila Palembang. Upaya untuk yang ketiga, kita berdoa untuk upaya mencari titik baru untuk penanaman gereja di Sumatera. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih banyak Tuhan untuk program Departemen Penginjilan serta Pengutusan, yaitu Sumatera Siap, untuk menanam gereja baru dan pelayanan holistik kontekstual. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap program yang telah direncanakan. Kiranya Tuhan hadir di dalamnya, mengurapi hamba-Mu yang sedang mengelola program Departemen B. Kami berdoa untuk para utusan yang sedang tersebar di lapangan ladang pelayanan. Kami berdoa untuk Bapak Noriston Stepanus. Kami berdoa Tuhan untuk Filipus Ajang di Lampung, Destrio Tandi di Batam, Sihol di Muara Kilis, Mansur di Bangka, Nathan Immanuel di Sumatera Barat, Wesley di Padang Sarai, Julia di Sumatera Barat, Maledi di Nias, Felix di Pekanbaru, Yati di Palembang, Justinus di Lampung, Novi di Lampung, Ade di Palembang. Hamba berdoa Tuhan untuk kepada 14 pelayan-Mu yang ada tersebar di lapangan. Urapi mereka, penuhi mereka dengan Roh Kudus, buka visi mereka yang luas, bahwa mereka terhubung dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan keselamatan. Kami berdoa Tuhan, ikat semua kekuatan kuasa kegelapan di daerah-daerah itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan lepaskan jiwa-jiwa yang sedang terikat itu untuk menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk upaya mencari titik baru dalam penanaman gereja di Sumatera. Kami berdoa Tuhan buka jalan. Tuhan memberikan hal ini bagi para hamba-Mu yang sedang mengerjakannya. Terima kasih banyak Bapa. Percaya Engkau mendengar dan mengabulkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.